Ketika seseorang melihat tindakan orang lain, otak kita otomatis memproses informasi tersebut untuk mencari makna di balik perilaku itu. Proses mental ini disebut sebagai social cognition atau kognisi sosial. Dalam psikologi, kognisi sosial merupakan cara individu mempersepsi, menginterpretasi, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang orang lain serta situasi sosial. Dari kejadian tersebut, terlihat bahwa manusia seringkali menafsirkan perilaku orang lain berdasarkan pemikiran dan persepsinya sendiri. Kita mencoba menebak apa yang orang lain pikirkan, rasakan, atau maksudkan dari perilaku mereka. Dengan kata lain, bagaimana kita berpikir mengenai orang lain. Melalui kognisi sosial, manusia membentuk kesan terhadap orang lain, membuat penilaian dan memprediksi bagaimana orang lain akan bertindak. Dari kasus tersebut juga menunjukkan bahwa persepsi kita terhadap perilaku orang lain tidak selalu akurat, karena dipengaruhi oleh cara kita memproses informasi sosial. Selain itu, dalam kognisi sosial, terdapat beberapa proses penting yang memengaruhi cara kita memahami orang lain. Yang pertama ada persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, lalu mencoba memahami maksud dari perilaku tersebut. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia sering menilai orang lain hanya dari ekspresi wajah, cara berbicara, atau tindakan tertentu. Namun persepsi ini seringkali dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan harapan yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang kedua ada atribusi, yaitu proses ketika seseorang menjelaskan penyebab dari perilaku orang lain. Misalnya, Bulan menganggap Senja tidak menyapanya karena Senja marah kepadanya. Ini merupakan contoh atribusi, yaitu ketika seseorang mencari alasan di balik perilaku orang lain, meskipun informasi yang dimilikinya belum tentu lengkap. Yang ketiga ada skema sosial. Skema sosial adalah kerangka pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang orang lain atau situasi sosial tertentu. Skema ini membantu individu memahami lingkungan sosial dengan lebih cepat, tetapi juga dapat menyebabkan kesalahan penilaian karena seseorang cenderung menyesuaikan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Selanjutnya adalah kognisi sosial heuristik, adalah penggunaan jalan pintas mental untuk memahami atau menilai seseorang di situasi sosial dengan cara yang cepat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis heuristik dalam kognisi sosial, di mana yang pertama yaitu heuristik representatif, di mana kita menilai seseorang berdasarkan kemiripan dengan stereotip tertentu. Contohnya, kalau melihat seorang berpakaian rapi dan berkacamata, kita langsung beranggapan dirinya pintar, walaupun belum tentu benar. Selanjutnya yaitu heuristik ketersediaan, di mana kita menilai seseorang berdasarkan seberapa mudah itu muncul di pikiran kita. Contohnya seperti kalau sering melihat berita kecelakaan pesawat, kita jadi merasa ketika memiliki sebuah pesawat sangatlah berbahaya. Padahal secara statistik tidak selalu begitu. Selanjutnya yaitu heuristik janggal, di mana terpengaruh oleh informasi awal saat membuat keputusan. Contohnya seperti ketika kita melihat harga sebuah barang 100 juta selalu diskon menjadi 500.000, kita langsung merasakan barang itu murah, padahal belum tentu nilai sebenarnya segitu. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu heuristik afek, yaitu di mana keputusan dipengaruhi oleh perasaan atau emosional. Contohnya ketika kita suka dengan seseorang, kita cenderung menilai semua hal tentang dirinya positif. Lalu ada bias dalam penilaian sosial. Dalam kognisi sosial, manusia seringkali mengalami
Misalnya, orang lain bisa cepat menilai berdasarkan kesan pertama atau pengalaman masa lalu. Hal inilah yang sering membuat terjadinya kesalahpahaman pada hubungan sosial manusia. Lalu ada sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam kognisi sosial. Jadi, mengapa kita sebenarnya lebih jarang berpikir secara rasional daripada yang kita kira? Yang pertama, manusia tidak selalu berpikir rasional. Dalam teori kognisi sosial, manusia sering dianggap sebagai pemikir yang rasional. Namun, menurut Baron and Brine, kenyataannya manusia lebih sering menggunakan shortcut atau cara berpikir yang cepat daripada berpikir logis yang mendalam. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, yaitu keterbatasan kapasitas otak, yang kedua, keterbatasan waktu, yang ketiga, banyaknya informasi sosial yang harus diproses. Nah, ini mengakibatkan manusia itu lebih sering menggunakan cara berpikir yang sederhana, yang sering menimbulkan bias. Lalu, ada apa saja sih jenis bias-bias ini? Nah, yang pertama ada bias negativitas atau negativity bias. Nah, ini adalah bias yang dimana kecenderungan untuk memperhatikan lebih dan mengingat informasi negatif dibandingkan informasi yang positif. Mengapa hal ini terjadi? Nah, secara evolusioner, manusia lebih peka terhadap ancaman karena hal tersebut berkaitan dengan keselamatan. Oleh karena itu, otak secara otomatis memberi respon atau perhatian pada hal yang lebih negatif. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama, 10 orang memuji, lalu ada 1 orang yang mengkritik di sosial media. Maka, hal yang diingat adalah kritik tersebut. Dan contoh keduanya, misalnya, ada 1 kesalahan kecil, maka itu dianggap lebih penting dari banyaknya keberhasilan yang pernah dibuat seseorang. Yang kedua, ada bias optimistik atau kecenderungan untuk melihat lingkungan melalui kacamata optimisme. Meskipun kita memiliki kecenderungan yang kuat untuk memperhatikan informasi negatif, kita juga memiliki kecenderungan yang berlawanan dengan bias negatif, yang dikenal dengan istilah bias optimistik atau optimistic bias, yaitu yang merupakan suatu kecenderungan untuk mengharapkan agar segala sesuatu dapat berakhir dengan baik. Hal ini dikaitkan juga dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kebanyakan orang percaya mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar daripada orang lain untuk mengalami peristiwa positif dan kemungkinan yang lebih kecil untuk mengalami peristiwa negatif. Misalnya dalam Shepard, Ouellette, dan Fernandez tahun 1996. Kecenderungan ini dapat dilihat dari berbagai konteks yang berbeda. Misalnya, kebanyakan orang percaya bahwa mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar dari orang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, memiliki pernikahan yang baik, dan hidup hingga usia tua. Namun, kemungkinan yang lebih kecil untuk mengalami peristiwa negatif seperti dipecat, mengalami sakit yang serius, atau kemungkinan bercerai. Nah, yang ketiga ada overthinking. Overthinking adalah kondisi ketika seseorang berpikir secara berlebihan terhadap suatu masalah. Walaupun berpikir mendalam dapat membantu dalam analisis, terlalu banyak berpikir justru dapat menghambat pengambilan keputusan. Sebagai contohnya, seseorang terlalu lama memikirkan jawaban saat ujian, sehingga akhirnya tidak menjawab dengan baik. Kelebihan dari overthinking adalah memungkinkan analisis yang lebih mendalam, namun kekurangannya adalah menyebabkan stres, kebingungan, dan kesulitan dalam mengambil keputusan.
Nah, yang keempat ada counterfactual thinking, yaitu adalah proses berpikir mengenai kemungkinan lain dari suatu kejadian telah terjadi. Biasanya ditandai dengan kata seandainya. Sebagai contohnya nih, seseorang berkata, seandainya saya belajar lebih giat, saya pasti dapat nilai yang lebih bagus. Nah, bias ini memiliki sisi positifnya, yaitu membantu individu belajar dari kesalahannya. Namun, jika berlebihan dapat menimbulkan penyesalan dan membuat seseorang terjebak pada masa lalu. Kelima, ada magical thinking, yaitu adalah proses keyakinan bahwa pikiran atau tindakan seseorang dapat mempengaruhi kejadian meskipun tidak memiliki hubungan logis. Contohnya adalah percaya bahwa memikirkan sesuatu yang buruk dapat membuat hal tersebut benar-benar terjadi. Kelebihan dari pemikiran ini adalah memberikan rasa kontrol secara psikologis. Namun, kekurangannya adalah dapat menghambat pemikiran rasional dan menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Nah, yang terakhir ada thought suppression, adalah usaha untuk menekan atau menghindari pikiran tertentu. Namun, menurut penelitian dalam psikologi, semakin seseorang berusaha menekan suatu pikiran, justru pikiran tersebut akan semakin sering muncul. Sebagai contoh, ketika seseorang mencoba melupakan sesuatu, hal tersebut justru terus teringat. Kelebihan dari strategi ini adalah dapat membantu menghindari emosi negatif secara sementara. Namun, kekurangannya adalah meningkatkan stres dan membuat pikiran menjadi sulit dikendalikan. Nah, dari berbagai penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bias dalam kognisi sosial terjadi karena manusia berusaha berpikir secara cepat dan efisien. Namun, cara ini seringkali menyebabkan kesalahan dalam memahami orang lain maupun situasi sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih sadar terhadap cara berpikir kita agar dapat menjadi lebih objektif dan bijak dalam menilai sesuatu.